Cuma sesuai yang diminta oleh Presidium khususnya Kak Erianti tadi untuk menyampaikan pesan siga wasiat gitu. Wasiat di kolot kabudah. Yang pertama, saya menyampaikan saya adalah dari dulu memang tidak pernah ingin menjadi ketua dimanapun ya. Tapi terutama sejak SMA, saya ketua OSIS, saya juga ketua himpunan mahasiswa jurusan di jurusan, ketua senat mahasiswa fakultas, dan hari ini ada ibarat tanda-tanda yuk kan. Dan hari ini saya memang sedang ada amanah yang besar juga. Saya Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi dan Ketua Asosiasi yang membutuhkan pemikiran saya. Pesan yang ingin saya sampaikan bahwa dalam berorganisasi itu yang pertama kita harus belajar untuk mengelola emosi. Karena ada yang disebut PO, perilaku organisasi ya, kakak-kakak. Perilaku organisasi itu bahwa ketika kita sebagai individu tentu ada harapan, ada kebiasaan, ada keinginan. Tapi organisasi itu punya aturan, punya prosedur, punya tata cara. Disinilah kita belajar untuk menurunkan ego. Bagaimana ego itu kita kelola sedemikian rupa, karena akan ada tarik menarik. Kalau kita ingin bisa begini, tadi pada hilang sekarang ada lagi. Ada tanda-tanda apa itu? Ya. Ketika kita ingin memenangkan ego kita, lebih baik kita mundur dari organisasi. Jangan organisasi. Kita ini dulu ya. Ada. Saya mengulangi, ini yang disebut perilaku organisasi ya. Ketika ini harus kita terimanya dengan ikhlas ya, karena saya menyampaikannya juga ikhlas insya Allah. Ketika kita ingin memenangkan ego, lebih baik kita tidak masuk di organisasi itu. Kasihan organisasinya, lebih baik mundur. Sering terjadi di tengah-tengah kita ini ingin memenangkan ego kita, akhirnya tidak maksimal di organisasi. Karena organisasi punya aturan. Jadi tarik menarik ini ketika kita menjadi bagian dari organisasi, maka kepentingan, harapan dan keinginan pribadi kita kalahkan diorientasikan untuk tujuan organisasi yang besar. Ini dalam konteks perilaku organisasi. Hari ini banyak kritikan, banyak masukan ke pramuka ini biasa-biasa, tidak berlebihan ya, tidak usah kita sikapi oh ini ada suasana yang luar biasa. Dan jangan juga menyalahkan ke Kabaru atau Bunda Yeti, jangan. Karena Kabaru Prodi, Bunda Yeti enggak, saya pikir ini salah kritik saja. Bahwa kita berhusnuzon pada siapapun, ini mungkin rasa sayang, rasa cintanya untuk berkontribusi. Jadi saya berpesan, tetap kita pada koridor rambu-rambu keorganisasian. Dan pengalaman barusan saya menempatkan para pamong sebagai pembina. Ini syarat ke depan, para pamong itu memang harus menjadi pembina di satuan, begitu ya, supaya kuat, bukan lemah. Para pamong menjadi pembina di satuan. Kemudian, tapi ini pada tingkat pemikiran saya barusan, karena orang hidup kan berpikir bagaimana dengan keunggulan lembaga yang ada ya, unit-unit ini. Menyebut unit tidak salah, kemudian menyebut tadi Pokja itu satu level. Unit tidak salah, Pokja tidak salah, gitu ya. Cuman pada konteks struktur organisasi kepramukaan posisinya tidak sejajar dengan Dewan Racana atau Dewan Ambalan. Karena dalam budak itu, saya tiba-tiba pintar nih hari ini ya. Tidak pintar dari dulu, baru hari ini saja. Karena dalam budak itu strukturnya sudah diatur. Ini Dewan Ambalan, ini Dewan Racana.
mohon saya pesan ke KPPN dan nanti siap semua yang menjadi pembina ini dipatuhi. Jadi unit itu tidak kita hilangkan, itu tidak kita juga buang, tidak ya. Tapi ini menjadi keunikan, keunggulan dan karakteristik Pramuka UIN Bandung. Cuman formatnya monggo silakan dikaji, digali, boleh namanya tetap unit, tapi para pamung-pamungnya disebutnya pembina saja nanti ya, ada di jajaran para pembina satuan itu, ya. Dan memang betul demikian adanya bahwa yang disampaikan Haji Anwar betul juga bahwa mahasiswa kita hari ini memang ada pusat minat ya. Minatnya ada yang mungkin ke aspek tertentu, maka dipotret oleh UDEP untuk disalurkan melalui unit-unit tadi. Nah, istilah lama itu ada istilah POPC itu satu level, tidak berpengaruh pada penyebutan struktur yang terpenting. Struktur organisasinya tidak dihilangkan, tidak dikurangi, gitu ya. Jadi yang rukunnya tidak dikurangi, ini pesan saya. Jadi untuk meluruskan suasana hari ini, namanya responsif bukan reaktif. Merespon bahwa kebutuhan kita hari ini agar sesuai dengan regulasi dan aturan, perhatikan regulasi itu urutannya undang-undang, PP, Permen, kalau di daerah ada perda gitu. Kalau kita dari SK Kuarnas gitu. Jadi kita jalan aturan dipenuhi sehingga tidak ada yang merasa disalahkan. Dan kepada kakak-kakak semua jangan ada yang merasa disalahkan, gitu ya. Ini hanya persoalan komunikasi saja, hanya persoalan komunikasi. Kemudian yang kedua saya melihat suasana hari ini adalah yang turut merasa bertanggung jawab. Ini sebuah potensi, sebuah aset ya bagi Pramuka UIN. Jangan sampai potensi ini dihalangi, harus dirangkul. Karena ini bukan siapa sih, kalau kita sendiri sebut pernah ya. Pernah itu siapa ya kita. Jadi jangan membuat banderi, jangan membuat batas. Wah ini kalau menunjuk purna ke orang lain, tunjuk saja, arahkan saja penunjuk ini ke dada masing-masing saya adalah purna gitu. Dan kita harus bersyukur ada prestasi UIN Bandung itu yang saya sebut 2024 ini ada organisasinya ya, organisasi purna itu sebuah prestasi itu bagi kalau saya melihatnya. Jadi kita harus berpositif tinggi, ini prestasi. Cuma hari ini jangan sampai misalnya tidak ada kejelasan jalur koordinasi, jalur komunikasi, diatur saja nanti SOP-nya seperti apa, ya bahasanya SOP ya, standar operasional prosedur. Jadi saya ingin ini pesan, kalau pesan wasiat kan harus dilaksanakan. Ada keterwakilan dari organisasi atau dari organ purna ya di jajaran kepengurusan nanti, begitu ya Kak ya. Itu saja saya pikir yang saya sampaikan. Jadi berorganisasi itu saya sering mengacunya puisinya Douglas Mallory. Dalam organisasi itu harus ada yang menjadi pemimpin dan yang lainnya menjadi pasukan. Tidak bisa semua menjadi pemimpin, harus ada yang menjadi pasukan. Kalau engkau tidak bisa menjadi besar, jadilah rumput tapi yang indah di taman. Kalau engkau tidak bisa menjadi ikan besar, jadilah ikan hias ya, yang indah di akuarium, gitu ya. Baik, saya senang sekali bisa sampai selesai di kepengurusan ini, dan ini yang penting karena saya memang berbesar bidang administrasi pendidikan yang concern pada kebijakan pendidikan, leadership, pengawasan dan manajerial. Jadi mohon kakak-kakak atas apapun perkembangan kita tidak berlebihan, biasa-biasa saja, dan mohon seluruh aset potensi bisa disatupadukan di dalam gudeg tercinta kita. Dari awal perjalanan sampai akhir saya karena ini ada pergantian juga, saya harus menyampaikan mohon maaf atas silaturahmi intelektual, atas komunikasi, dan barangkali cara saya berkomunikasi dengan semua jika ada hilang salah mohon dimaafkan lahir batin, karena
apapun yang kita lakukan di dunia itu semua akan dimintai pertanggungjawaban sampai akhir. Dan tadi saya berterima kasih juga ada pertanyaan-pertanyaan kritis dari kakak-kakak semua. Mudah-mudahan kita juga bisa bertanggung jawab atas seluruh yang kita lakukan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.